Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan membahas soal nomor 11 sampai 25. Yang belum nonton pembahasan soal nomor 1 sampai 10, cek di playlist ini, oke? Kita ke soal nomor 11. Di sini ada resonansi kolom udara. Kalian udah pernah dapat materinya kan? Ini kolom udara ini udaranya di dalam situ akan bergetar ketika dia mengalami resonansi oleh garpu tala ketika mendapat frekuensi yang sama. Nah, di sini ditanyakan dapat dirumuskan untuk garpu tala dengan nada dasar C1, panjang gelombang 64 akan mengalami C1 itu mana? C1 panjang gelombang itu lambda ya, akan mengalami bunyi keras pertama. Berarti yang dicari L1. Duh, jawabannya A. Kok bisa A? Sangat simpel. Yang ditanyakan bunyi keras pertama, itu berarti resonansi pertama kan? Resonansi pertama itu kita bisa mengukur panjang kolom udaranya ini dengan sebutan L1. L1 itu panjang gelombangnya pasti 1/4 lambda, sedangkan di situ lambdanya sudah diketahui adalah 64 cm. 64 dibagi 4 itu 16 bukan? Iya kan? 16 cm. Pasti A. Kok kenapa nggak B lah? Ini nilainya setengah dari panjang gelombang 3/4. Sama. Nah, ini kalimatnya udah mengaco ya. Berarti kita review sebentar materinya. Resonansi kolom udara itu yang pertama terjadi pada L 1/4 lambda. Saya tulis di sini L1 1/4 lambda. Kalau resonansi kedua, L2-nya itu 3/4 lambda. Kelipatan ganjil. L3-nya kamu bisa tebak berapa? Berarti 1/3/5/4 lambda. Begitu seterusnya. L itu apa? L itu adalah panjang kolom udara. Nih, jadi nanti kalau tandon airnya dinaikkan atau diturunkan atau dinaikkan, nanti kan kolom udaranya ini, panjangnya ini kan akan berubah-ubah. Nah, itu yang kita sebut sebagai resonansi keberapa? Ke-1, kedua, atau ketiga. Kalau dia semakin diturunkan, semakin turun nanti, ini kan resonansi pertama tadi panjang L-nya 16 cm. Kalau airnya diturunkan misal jadi segini, nah nanti ini namanya L2. L2-nya segini misal. Ini L2-nya tadi berapa? Berarti 3/4 kali 64. Ini 16. 16 kali 3, 30 sama 18. Berarti resonansi kedua terjadi di kolom udara yang panjangnya 48 cm. Bisa diprediksi. Seperti itu, ini gampang banget. Berarti yang ini nggak kepakai ya kayaknya. Kalau yang ditanyakan V itu apa rumusnya? V itu apa? V itu cepat rambat gelombang. Rumusnya lambda dikali frekuensi. Frekuensinya si garpu tala, lambdanya yang 64 cm ini. Gitu. Lanjut ya. Soal nomor 12, di sini ada orang yang sakit mata. Sebelum menentukan ukuran, mengambil data sebagai berikut. Data yang tepat untuk ukuran kacamata negatif 2. Negatif itu pasti dia miopi. Rabun jauh. Positif pasti hipermetropi. Rabun dekat. Rabun jauh itu berarti tidak bisa melihat benda yang jauh. Mana yang tidak bisa melihat benda yang jauh? Kalimatnya. Pandangan kabur pada jarak lebih dari apa kurang dari 50. Rabun jauh, tidak bisa melihat benda yang jauh, berarti
lebih dari 50. Kalau hipermetropi rabun dekat, tidak bisa membaca dengan jelas benda yang letaknya dekat. Berarti yang nomor 3. Oke, nggak usah dihitung, that simple. Jawabannya 1 dan 3, nggak ada 1 menit. Kalau mau hitung boleh. Rumusnya gini. Kalau yang miopi itu P sama dengan min, karena dia negatif. 100 per titik jauh mata. Negatif 100, titik jauh matanya di sini adalah 50. Jadi nilainya negatif 2. Itu yang miopi. Kalau yang hipermetropi rumusnya P 100 per titik baca normal. Titik baca gini ya, tak tulis ya. Dikurangi 100 per titik dekat. Titik baca normal di sini 30 atau 25 ya. Nggak ada. Kalau nggak ada boleh kamu tulis 30 aja. Atau 25 juga boleh, karena di sini angkanya 33, berarti tak tulisnya 30. 100 per 33 ya, ngonolah intinya. Yang 100 dibagi titik bacanya ini 25, salah. Kalau tidak diketahui ditulisnya 25. Berarti ini 4 dikurangi 3, jadi jawabannya 1, positif. Gitu. Kalau tidak diketahui titik baca normalnya ditulis 25. Lanjut soal nomor 13. Di sini ada wol dan kaca, kemudian plastik dan wol. Menggosokkan kain wol ke 2 buah benda agar diperoleh benda bermuatan negatif, maka perpindahan partikel subatomik yang tepat. Kalau biasanya PS PlayStation itu kan hal yang negatif. Biasanya yang negatif itu yang ini. Berarti P-nya itu dia plastik. Terus S-nya itu adalah sutera. Berarti plastik yang akan bermuatan negatif. Kenapa kok bisa negatif? Karena elektronnya berpindah. Dari siapa? Dari wol dan kaca. Ini elektronnya pindah. Yang bisa berpindah hanya elektron ya. Proton tidak bisa berpindah. Ini proton tidak bisa, proton tidak bisa. Elektron dari kain wol ke plastik benar, karena wol biasanya pasangannya sama plastik. Elektron dari plastik ke kain wol, enggak, mereka sama-sama negatif. Ini prinsipnya di sini ya, di PS itu mereka yang negatif. Berarti nanti yang wol sama kaca dia yang bermuatan positif karena mereka kehilangan elektron. Nomor 14, menghitung ampere meter A1. Di sini diketahui arus totalnya 0,6. Berarti arus yang keluar dari sini 0,6 ya. Berarti yang masuk di sini juga 0,6, guys. 0,6 tuh kepecah jadi 2, ke atas sama ke bawah. Oke, trik cepat. Yang pertama di sini ada seri. Ada paralel. Kalau ada paralel berarti selesaikan paralel dulu, tapi kalau di dalamnya ada seri, kita hitung serinya dulu. Berarti nanti rangkaian penggantinya menjadi seperti ini. Yang atas jadi 18, yang bawah jadi 9. Tadi arus yang masuk 0,6, arus yang keluar juga 0,6. Paham? Baru kita seper. Nah, ini perlu kamu perhatikan. Tambah 1/9. Ini yang sudah disamakan penyebutnya, kamu bintangin 1 + 2. Ini nggak boleh dilepas, kamu kasih bintang. Langsung ya. Setiap sudah disamakan penyebutnya langsung kasih bintang. Berarti nanti jawabannya adalah 3/18. Ini 1/RP. Udah selesai. Kita mau cari A1. A1 itu ada di resistor 9. Resistor 9 itu yang kanan kan? Berarti kamu lihat yang angka 2. Jadi nanti kamu nulisnya jadi begini.
2. Ini arus pada A1 ya. Totalnya 3. 3-nya kamu tulis di bawah. Dikali arus yang masuk tadi 0,6. Yang ini 0,2, berarti total arus yang masuk di bawah itu adalah 0,4 ampere. Gitu. Bingung nggak? Kalau bingung kamu replay lagi. Jadi kalau mau mencari arus yang kepecah, itu kamu harus menandai yang sudah disamakan penyebutnya. Gitu. Ini. Dikasih bintang. Oke, lanjut ya. Di replay dulu. Kalau belum paham, jangan lanjut ke sini. Soal nomor 15, magnet yang dibuat diletakkan di atas meja dan ditutup. Yang P ini kan gosoknya ke sana. Berarti dia S-nya menempel di sini. P itu selatan, Q itu utara. Kita bikin tulisan ini selatan, yang ini utara. Posisi jarum kompas yang tepat. Yang merah utara. Utara apakah menarik utara? Salah. Berarti nomor 3 salah. Utara di sana, berarti nomor 2 salah. Ini kan utara. Utara sama utara harusnya tolak menolak. Jadi jawabannya adalah yang 1 dan 4. Iya benar ada. Oke. Gampang. Mana yang paling sulit dari soal nomor 11 sampai 15? Kalau kamu butuh pendalaman yang lebih, komen di bawah request soal tentang ini Bu gitu. Nanti saya akan usahakan untuk merangkum beberapa soal supaya kamu bisa lebih paham. Ini kan listrik 1, magnet 1. Jadi nanti kalau misal kamu belum paham tentang optik yang menghitung ini, nanti saya carikan soal beberapa 5 soal mungkin, jadi kita bisa bahas fokus tentang mata. Jangan lupa share, subscribe, dan like video ini. Bye bye.